Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul The Damned United yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan kisah seorang pelatih arogan namun berhasil membawa timnya dari Divisi 2 menjadi juara 1 Divisi 1 di Liga Inggris. Tak hanya itu, dia juga berhasil membawa timnya menjuarai Piala Eropa 2 tahun berturut-turut meskipun banyak konflik yang menyelimuti pencapaian tersebut. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan pertandingan-pertandingan di Liga Inggris yang begitu keras dan tersingkirnya timnas Inggris dari Piala Dunia tahun 1974. Selanjutnya, kita dibawa pada sebuah press conference sebuah pelatih bernama Don Revie yang akan hengkang dari Leeds United karena dia akan menjadi pelatih timnas Inggris. Di sisi lain, ada seseorang yang bernama Brian Clough yang tengah menghadiri wawancara di sebuah stasiun televisi. Namun, entah mengapa, Brian selalu menjelek-jelekan Don Revie. Padahal, Don Revie adalah mantan pelatih Leeds United, sedangkan Brian merupakan pengganti Don Revie di Leeds United. Seusai wawancara di stasiun televisi, Brian lantas mengunjungi markas Leeds United. Dia diundang oleh direksi klub untuk mengklarifikasi pernyataannya di televisi mengenai Don Revie. Pihak direksi Leeds meminta pada Brian agar jangan memasukkan urusan atau sentimen pribadi ke dalam klub. Namun Brian mengatakan jika dia tidak mau didikte oleh manajemen klub. Bahkan dia mengatakan dia ingin menyaingi Don Revie serta menghabus nama Don Revie di benak pendukung Leeds. Sentimen keras Brian pada Don Revie ternyata dilatar belakangi pada 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1968. Pada waktu itu, Brian adalah pelatih klub Divisi 2 bernama Derby County dan asisten pelatih bernama Peter Taylor. Namun pada waktu itu, Derby County masih menduduki peringkat bawah klasemen liga. Lalu, pada suatu saat, Derby mendapat kesempatan menghadapi Leeds United yang kala itu menduduki peringkat 1 pada Divisi 1 Liga Inggris dan dilatih oleh Don Revie. Oleh karena itu, Brian merasa terhormat dengan lawan yang akan dihadapinya itu. Dia pun mempersiapkan segala penyambutan tim dan sebotol wine untuk dinikmati bersama Don Revie. Namun demikian, saat tim Leeds datang, tim itu mempunyai tradisi di mana mereka akan berhenti sejauh 100 yard sebelum pintu gerbang tim lawan. Brian dan timnya menunggu kedatangan tim papan atas tersebut. Namun sayang, rombongan tim Leeds United hanya melewati Brian dan timnya tanpa berjabat tangan ataupun menyapa Brian. Hal itu tentu membuat Brian menjadi kesal dan merasa tidak dihargai. Selanjutnya, saat di lapangan, Brian juga kembali jengkel karena ulah dari pemain Leeds. Para pemain Leeds melakukan pertandingan yang keras menjurus kasar, serta melakukan diving sehingga tim mereka mendapat hadiah penalti dan membuat mereka mendapat gol. Hal tersebut membuat Brian marah karena merasa dicurangi. Kemarahan Brian terus berlanjut ketika Don Revie tidak menjabat tangan usai laga terakhir. Bahkan langsung pergi tanpa mengunjungi ruangan manajemen tim tuan rumah untuk meminum wine bersama seperti tradisi di Liga Inggris. Padahal Brian sudah menyiapkan sedemikian rupa. Brian yang kecewa pun menegaskan bahwa dia akan membalas perlakuan Don Revie dengan mengalahkan Leeds. Namun hal itu tidak memungkinkan karena jaraknya beda satu divisi dengan Leeds. Maka Brian dan Peter Taylor pun mencari solusi untuk memperkuat tim mereka agar mereka cepat promosi ke Divisi 1 sehingga bisa sebanding dengan Leeds. Peter kemudian diutus Brian untuk mencari pemain. Peter pun menemukan pemain bernama Dave McCoy, pemain uzur asal Tottenham yang telah ditawari untuk menjadi pelatih di tim Skotlandia. Pada awalnya, Brian menolak karena usia Dave sudah tua. Namun Peter meyakinkan bahwa pemain itu bisa menjadi motor di timnya dan akan mengubah permainan timnya.
Setelah diyakinkan oleh Peter, Brian pun setuju. Mereka kemudian berangkat ke London untuk menemui Dave. Sesampainya di London, mereka langsung menemui Dave dan langsung menawari Dave untuk bergabung di Derby County. Selanjutnya, usaha Brian tidak berhenti di situ. Dia kemudian meminta manajemen klub untuk kembali mengeluarkan uang untuk mentransfer 3 pemain, yakni Alan Hinton, Dave McCoy, dan John O'Hare. Kemudian meski pembelian pemain ini sempat menjadi polemik tersendiri antara Brian dan manajemen, namun langkah Brian itu mendatangkan sukses dengan menjuarai Divisi 2. Sementara itu, pada tahun yang sama, Leeds United juga kembali menjuarai Divisi 1. Sekarang kembali ke tahun 1974. Brian mengawali hari pertama dia melatih Leeds United. Namun semua tidak berjalan mudah. Kehadiran Brian tidak diterima dengan baik oleh para pemain legend United. Sebab Brian ingin merubah cara permainan yang kasar dan tidak adil dari Leeds United. Selain itu, kata-kata Brian juga menyakiti para pemain Leeds United. Selanjutnya, kita kembali pada tahun 1969. Pertemuan mempertemukan antara Derby dan Leeds United. Namun rupanya usahanya tidak langsung sukses dengan musim pertamanya. Pada pertandingan itu, Derby kembali menelan kekalahan telak 5-0. Kekalahan itu membuat Brian semakin meradang. Dia lantas mencari solusi baru dengan mendatangkan beberapa pemain baru tanpa meminta restu dari manajemen klub. Peter juga sempat mengingatkan Brian bahwa klub mereka saat ini sudah memiliki hutang yang cukup banyak. Namun Brian tidak mempedulikan hal itu, karena menurut Brian, masalah keuangan adalah masalah manajemen klub. Selanjutnya, meski kembali terjadi friksi, namun akhirnya dia berhasil mendatangkan pemain baru yang bernama Colin. Beberapa waktu kemudian, Derby County kembali melawan Leeds United. Brian langsung mengatur strategi untuk mengalahkan musuh bebuyutannya itu. Dan saat di lapangan, Brian mempercayakan Peter sebagai komandannya, dan Derby County akhirnya berhasil menang melawan Leeds United. Semenjak itu, kepercayaan diri Derby County semakin meningkat. Tim itu pun mulai merangkak dari papan bawah klasemen ke papan atas. Hal itu terus berlanjut hingga Derby County berhasil menjuarai Liga Divisi 1 pada tahun 1972. Dan nama Derby pun menjadi terkenal dan dielu-elukan oleh masyarakat Inggris. Selanjutnya, kita kembali pada tahun 1974, di mana tim Leeds United akan melawan Liverpool. Pertandingan kedua tim besar itu pun menarik banyak penonton. Begitu juga Don Revie yang kini telah menjadi pelatih timnas Inggris. Namun dalam pertandingan itu terjadi insiden di mana pemain Leeds bermain kasar kepada pemain Liverpool hingga membuatnya dikeluarkan dari lapangan. Pertandingan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Liverpool. Namun masalah tidak berhenti di situ. Pemain Leeds juga mendapat hukuman dari Komisi Disiplin FA yang membuatnya 10 kali tidak bisa bermain untuk Leeds. Brian pun bingung karena hal itu tentu akan mengurangi kekuatan timnya. Oleh karena itu, dia ingin mencari pemain pengganti. Untuk itu, dia mencoba menelpon kembali sahabatnya, yakni Peter. Namun sayang, bukannya mendapat solusi dan mendapatkan dukungan dari Peter, Peter malah memperingatkan Brian untuk jangan menelponnya lagi karena Peter sudah kecewa dan sakit hati dengan perkataan Brian. Di sini Brian sangat sedih karena dia merasa sangat bersalah telah meremehkan dan menyakiti sahabatnya itu.
Selanjutnya, kita kembali lagi pada tahun 1973, Derby County berhasil menjadi wakil klub Inggris di pentas Eropa. Oleh karena itu, pihak manajemen tim meminta agar fokus saja ke ajang tersebut. Namun, di waktu yang hampir bersamaan, Derby harus berlaga melawan Leeds United di Liga Domestik. Manajemen klub meminta agar Derby menurunkan pemain lapis keduanya saja di pertandingan tersebut. Namun hal itu ditolak oleh Brian karena ini adalah Leeds, musuh bebuyutan mereka. Oleh karena itu, terjadi perselisihan antara Brian dan manajemen tim. Bahkan Brian yang semakin jumawa sampai berani merendahkan manajemen tim dan menganggap jika prestasi Derby County adalah hasil kerja kerasnya saja. Akhirnya, Derby County menurunkan skuad utamanya dalam laga melawan Leeds United karena sangat ingin mengalahkannya. Namun demikian, bukan kemenangan yang didapat, tapi justru beberapa pemain kunci mengalami cedera karena pemain Leeds bermain dengan kasar. Maka pada laga kedua, tim Derby County terpaksa menurunkan tim lapis keduanya. Tapi tim itu kembali menelan pil pahit karena tim Derby County akhirnya kalah agregat 3-1. Hal itu pun membuat Brian marah pada pihak manajemen tim. Kemarahan Brian pada manajemen tim membuat asisten pelatihnya, yakni Peter Taylor, mengalami serangan jantung, hingga dia harus dirawat di rumah sakit. Namun perseteruan mereka tidak sampai di situ. Brian kembali membuat ulah dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada pihak manajemen. Brian melakukan itu sebenarnya hanya untuk menaikkan posisi tawarnya di sana dan kepada manajemen tim. Tapi ternyata pihak manajemen tim menyetujui pengunduran diri Brian. Hal itu tentu tidak sesuai dengan rencana Brian. Brian sendiri sebenarnya tidak siap meninggalkan Derby County. Dan demo para supporter yang meminta Brian tetap bersama Derby pun tidak bisa mengubah keputusan manajemen. Selanjutnya, pihak manajemen memanggil Dave McCoy sebagai pelatih Derby County yang baru. Setelah tidak lagi melatih Derby County, Brian dan Peter selanjutnya menjadi pelatih di klub divisi 3, yakni Brighton. Pada awalnya, Brian enggan melatih klub divisi 3. Namun Peter kembali meyakinkan Brian, apalagi klub itu berani membayar mereka seperti klub divisi 1. Beberapa lama kemudian, setelah mereka menjadi pelatih Brighton, tiba-tiba ada perwakilan dari Leeds United yang mendatangi Brian. Perwakilan Leeds menawarkan agar Brian menjadi pelatih tim mereka. Hal itu menyusul Don Revie yang terpilih menjadi pelatih timnas Inggris. Mendengar hal itu, Brian pun tertarik. Brian lantas mengajak Peter untuk bergabung di Leeds United. Namun Peter tidak mau. Peter beralasan jika mereka menjadi pelatih Brighton belum ada 1 tahun dan belum memberikan apa-apa pada manajemen klub. Tapi Brian tidak peduli dengan itu, karena baginya klub ini terlalu kecil untuk dia berkembang. Pada akhirnya, Brian tetap memutuskan pergi, sedangkan Peter tetap bersama Brighton. Perpisahan dua sahabat juga tidak hanya sampai di situ. Mereka bahkan saling menutup diri karena ada perkataan Brian yang menyakiti Peter. Brian mengatakan Peter terlalu pengecut ketika berhubungan dengan hal-hal besar. Pada tahun 1974, Brian selaku pelatih kepala sekaligus manajer tim kembali melakukan transfer pemain karena penampilan Leeds yang dinilai buruk pada awal musim. Namun hal itu ditolak oleh para pemain Leeds karena dinilai melakukan pemborosan. Tak hanya itu, para pemain Leeds juga berjarak dengan Brian karena dia dianggap tidak menghargai budaya di Leeds, di mana sewaktu Don Revie sebagai pelatih, dia selalu mereview lawan mereka sebelum pertandingan. Mendengar hal itu pun, Brian marah karena dia kembali dibandingkan dengan Don Revie, orang yang sangat dia benci. Selanjutnya, tim Leeds pun mengalami kekalahan dengan tim QPR. Musibah itu ternyata belum usai pada pertandingan selanjutnya ketika Leeds United melawan klub papan bawah yakni Luton. Tim Leeds kembali mengalami kekalahan. Kekalahan itu membuat publik mendesak agar Brian dipecat dari Leeds. Apalagi strateginya mentransfer 3 pemain ke Leeds juga tidak membawa hasil positif ke klub tersebut.
Selepas pertandingan itu, Brian langsung dipanggil oleh pihak direksi tim. Mereka mempertanyakan langkah Brian yang tidak bisa membangun sinergitas dalam tim. Brian mencoba melawan, namun besarnya desakan publik dan berbagai catatan negatif tentang Brian membuat pihak klub memecatnya. Just for a few minutes. Berita pemecatan Brian menjadi headline di media dan menarik pihak media untuk mewawancarainya. Ternyata dalam acara itu, pihak televisi juga mempertemukan Brian dengan Don Revie sebagai sebuah interview. Pertemuan itu sangat menyiratkan rivalitas mereka selama ini, meski pada awalnya didasari masalah pribadi. Dalam interview tersebut terjadi debat antara Don Revie dengan Brian. Don Revie menguliti cara-cara Brian yang gagal dalam melatih Leeds. Perkataannya yang sering menyakiti justru membuat sinergitas tim semakin terganggu. Brian juga membalas dengan mengatakan jika di bawah kepemimpinan Don Revie, Leeds menjadi klub terburuk dalam hal kedisiplinan dan banyak menggunakan kecurangan untuk mendapatkan kemenangan. Saling bantah antar kedua pelatih itu pun tidak terelakkan. Kemudian Brian mengungkit kejadian masa lalu di mana Don Revie tidak menghargainya dan tidak mau menjabat tangannya ketika akan bertanding. Don Revie dengan santai mengatakan jika dia pada waktu itu tidak tahu yang mana Brian Clough. Seandainya dia tahu siapa itu Brian Clough, pasti tidak seperti itu. Kini dia telah tahu siapa itu Brian Clough. Dia adalah orang yang selalu buat onar di setiap klub yang dia singgahi. Perdebatan itu pun ditutup sembari tantangan 5 tahun ke depan untuk kedua belah pihak. Constant outbursts and defaming of his fellow professional who had a very good job at Derby and managed to get the sack. But the best part... unfortunately, we're going to have to leave it there. Well, let's see where we are in a year's time. And we're out. Thank you, gentlemen. Seusai interview, Brian merenung atas semua yang terjadi. Dia juga memutuskan untuk mengunjungi sahabat lamanya, yakni Peter. Dia lantas meminta maaf atas perilakunya dahulu. Rekonsiliasi ini membuat mereka bersatu kembali sebagai sahabat dan mulai debut legendaris mereka. Alright, I'm groveling. Apologize for being inclined. Unreservedly. Nothing without you. Please, baby. Please. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian, mereka menjadi pelatih Nottingham Forest dan berhasil menjadi juara Liga Inggris pada tahun 1978 dan juga juara Eropa pada tahun 1979 dan 1980. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan pencapaian Don Revie. Dia gagal dalam menjadi pelatih timnas Inggris, bahkan dia juga sempat terlibat skandal keuangan. Seperti itulah kisah tentang seorang pelatih arogan namun berhasil membawa timnya dari Divisi 2 menjadi juara 1 Divisi 1 di Liga Inggris. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.